Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk belajar IPA. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan. Jadi, kenapa hewan itu harus digolongkan? Karena agar kelompok-kelompoknya itu jelas, agar mudah membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas 6 cara atau 6 kriteria untuk menggolongkan hewan. Yang pertama yaitu menggolongkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan penutup tubuh. Yang keempat, menggolongkan hewan berdasarkan cara bergerak. Yang kelima, menggolongkan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Dan yang keenam yaitu menggolongkan hewan berdasarkan alat pernapasan. Baik teman-teman, langsung saja mari kita bahas untuk yang pertama. Sebelum kita membahas, boleh ya kita tepuk semangat dulu agar kita lebih semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar, yes. Oke, yang pertama yaitu penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya ada 3, yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan amfibi. Hewan darat yaitu semua hewan yang tempat hidupnya ada di darat, jadi disebut sebagai hewan darat. Hewan darat ini ada yang tinggal di permukaan tanah, misalnya ayam, bebek, kucing, sapi, kelinci. Ada juga hewan yang hidupnya di dalam tanah, misalnya cacing, semut, kemudian tikus tanah. Ada juga hewan darat yang hidupnya di dekat air, misalnya kuda nil, buaya, dan kura-kura. Kemudian untuk hewan air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan air tawar, hewan air laut, dan hewan air payau. Air payau yaitu campuran antara air laut dengan air tawar. Hewan yang biasanya hidup di air tawar yaitu misalnya ikan lele, ikan mas, ikan arwana, dan ikan koi. Hewan yang hidup di air laut yaitu misalnya berbagai jenis ikan, ikan tongkol, ikan kakap, kemudian ada lumba-lumba, ada kuda laut, ada singa laut, dan berbagai jenis lainnya. Sedangkan hewan yang biasa hidup di air payau yaitu misalnya ikan bandeng dan udang windu. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan yang ketiga yaitu hewan amfibi. Nah, hewan amfibi adalah hewan yang hidupnya di 2 habitat, yaitu air dan darat. Hewan amfibi ini misalnya katak, kodok, dan salamander. Hampir semua hewan amfibi memulai hidupnya di air. Kemudian setelah dewasa akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang disebut dengan metamorfosis, sehingga hewan amfibi bisa hidup di darat. Permukaan kulit amfibi ini selalu lembab sehingga ia harus hidup di darat kemudian di air juga agar bisa digunakan untuk bernapas. Karena selain menggunakan paru-paru, hewan amfibi yang sudah dewasa itu bisa menggunakan kulit untuk bernapas. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Yang kedua, hewan pemakan hewan lain yang disebut karnivora. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain yang disebut omnivora. Untuk hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora misalnya domba, kambing, sapi, kerbau, dan burung-burung yang biasanya memakan biji-bijian. Kemudian untuk hewan pemakan hewan lain misalnya anjing, harimau, singa,
Kemudian ada hewan-hewan pemakan serangga, misalnya cicak, misalnya kodok atau katak. Kemudian hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain atau hewan omnivora, misalnya ayam, bebek, kemudian tikus. Penggolongan hewan yang ketiga yaitu berdasarkan penutup tubuhnya. Nah, berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, hewan berdasarkan penutup tubuh sisik, misalnya ikan, kemudian hewan-hewan reptil, kadal, buaya, dan ular. Yang kedua yaitu hewan yang penutup tubuhnya berupa bulu, misalnya ayam, bebek, dan jenis-jenis burung. Kemudian yang ketiga yaitu hewan yang penutup tubuhnya berupa rambut-rambut halus, misalnya sapi, kucing, anjing, dan kelinci. Kemudian hewan yang penutup tubuhnya berupa cangkang, misalnya siput dan kerang. Selain itu, cangkang berfungsi sebagai pelindung tubuh yang lunak. Dan yang selanjutnya, hewan dengan penutup tubuh berupa duri, misalnya bulu babi dan landak. Penggolongan hewan yang keempat yaitu berdasarkan cara bergeraknya. Hewan berdasarkan cara bergeraknya dapat dibedakan menjadi hewan yang bergerak dengan kaki, hewan yang bergerak dengan sirip, hewan yang bergerak dengan sayap, dan hewan yang bergerak dengan perut. Nah, untuk hewan yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki, dan lebih dari 6. Hewan yang bergerak dengan 2 kaki, misalnya ayam, bebek, dan burung. Kemudian hewan yang bergerak dengan 4 kaki, misalnya buaya, sapi, kuda, dan kambing. Kemudian hewan yang bergerak dengan 6 kaki, misalnya jenis serangga, misalnya belalang, kupu-kupu, dan jangkrik. Kemudian hewan yang bergerak dengan lebih dari 6 kaki, misalnya kelabang, laba-laba, dan kaki seribu. Hewan yang bergerak dengan sirip, misalnya ikan. Kemudian hewan yang bergerak dengan perutnya yaitu cacing dan ular. Kemudian hewan yang bergerak dengan sayapnya, misalnya burung. Namun ada burung yang bergerak dengan kakinya, misalnya burung unta. Karena burung unta ini dia tubuhnya besar sehingga sayapnya yang kecil tidak bisa menopang tubuhnya untuk terbang. Penggolongan hewan yang kelima yaitu berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, untuk hewan yang bertelur atau ovipar misalnya ayam, itik, dan penyu. Kemudian hewan yang melahirkan misalnya gajah, kuda, kerbau. Kemudian yang ketiga, hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar yaitu misalnya ular. Penggolongan hewan yang keenam yaitu berdasarkan alat pernapasannya. Berdasarkan alat pernapasannya, hewan dibedakan menjadi hewan yang bernapas dengan insang, misalnya ikan. Kemudian hewan yang bernapas dengan paru-paru, misalnya hewan yang hidup di darat. Walaupun demikian, ada hewan yang bernapas dengan paru-paru tapi hidup di laut, misalnya lumba-lumba, anjing laut, dan paus. Kemudian ada juga hewan yang bernapas dengan trakea, misalnya jenis-jenis serangga yaitu jangkrik. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Kita sudah belajar IPA hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.